bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami merasakan betapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau berterima kasih kepada-Mu. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari yang kami lalui. Engkau nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami akan selalu mengucap syukur kepada-Mu, meninggi-tinggikan nama-Mu, menyembah-Mu dengan tulus kepada Tuhan. Dengan sukacita kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam pertemuan pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Kami percaya kalau roh kami sehati di dalam Engkau, sepakat di dalam Engkau, Engkau akan melawat kami. Engkau nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, urapi setiap kami hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Yang siap memuji Tuhan katakan puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Dia dahsyat dan hebat. Dia Allah kita yang besar, Allah yang perkasa. Mari kita menyembah Dia. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan Tuhan besar, Tuhan Tuhan
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan telah memberkati kami, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan, bukti kasih-Mu kepada kami. Engkau sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau belajar untuk memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berkatkan kepada kami, berikan kepada kami. Kami akan kembalikan kepadamu. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan dengan tulus kepadamu. Kami bersyukur dan kami mempersembahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang bertugas kita akan berikan dengan pujian tadi.
Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar. Bapa, terima kasih buat karya-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan yang berdosa supaya kami yang berdosa boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Engkau yang tidak bersalah harus menanggung segala kesalahan kami, supaya kami boleh pengampunan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih buat karya di atas kayu salib. Sebab di sanalah Engkau telah mengalami banyak siksaan, tubuhmu penuh dengan luka, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhmu penuh dengan banyak bercak-bercak darah. Dan memang berkata oleh bilur-Mu Tuhan, segala penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kami percaya oleh darah anak domba, segala bentuk virus sakit penyakit di muka bumi ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini mereka yang terpapar oleh karena sakit penyakit baik jantung, ginjal, paru-paru, batuk, pilek, demam, dan mereka yang terpapar oleh virus corona, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib, sebab di sanalah Engkau telah melucuti penghulu-penghulu penguasa-penguasa di udara dan dijadikannya tontonan umum. Engkau memberikan kuasa kepada kami, segala bentuk roh orang kuat, segala bentuk ilmu mantra jimat telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa apapun di muka bumi ini. Tuhan, kami bersyukur karena di atas kayu salib itulah Engkau sudah menanggung segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kemanduran, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Hidup kami diberkati supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga memohon pengampunan kepadamu untuk orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang benar, mereka menyembah kepada Allah-Allah asing. Kami mohon ampuni mereka Tuhan. Engkau juga mengampuni buat mereka yang tidak menghormati hari Sabat, tidak menguduskan hari Sabat. Kami mohon ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah Tuhan mereka yang tidak menghormati orang tua, mereka yang memberontak, yang tidak taat dan patuh kepada orang tua. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Segala bentuk roh pembunuhan, tindakan kekerasan, dan segala macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kami juga mohon ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah segala bentuk pencurian, perampokan, perampasan, dan segala bentuk kekerasan. Kami mohon ampuni tindakan mereka. Bapa, kami juga mohon ampunilah segala bentuk perzinahan, perbuatan seks yang menyimpang, mereka yang melakukan perselingkuhan, perbuatan percabulan. Kami mohon ampunilah Tuhan. Ampunilah segala bentuk dusta, segala bentuk ketidakjujuran, segala bentuk roh tamak
mengingini harta milik orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Kami mohon ampunilah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden kami. Berkati gubernur di Indonesia. Memberkati para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Berikanlah roh hikmat yang takut akan Tuhan. Ya, setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bagi nusa dan bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa untuk para janda-janda, para duda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, mereka yang membutuhkan uluran tangan. Tuhan, berkatilah mereka. Pakailah gereja untuk menjadi saluran berkah bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati di new normal ini supaya penduduk Indonesia memiliki gaya hidup yang baru, menjalani hari-hari ini dengan mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak hadir dalam kerumunan-kerumunan massa. Kami mohon Tuhan supaya penduduk negeri ini menghargai dan menghormati pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami, sertailah pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kami berdoa supaya setiap kami boleh mengalami kemerdekaan lewat kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapilah hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita percaya berkata bersama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang masih ada di rumah. Saya harap kita semua tetap fokus. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan berbicara mengenai hidup dalam pemeliharaan Allah bagian yang kedua. Hidup dalam pemeliharaan Allah bagian yang kedua. Teks yang kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbi dari Tisbi Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan, kita mau belajar dari kisah ini. Elia disuruh untuk menyampaikan kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat, saudara. Dia punya istri namanya Isabel. Dia baru saja membunuh para nabi. Dia seorang yang serakah. Ya, tanah milik yang bukan haknya diserobot. Ya, itu tanah kebun anggurnya Nabot. Dan masih banyak melakukan ketidakadilan. Dia memeras rakyatnya. Dia raja Israel di utara, saudara, dan terkenal kejahatannya. Nah, karena begitu jahatnya, Elia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan berita bahwa negeri itu, kerajaan itu, ya bangsa itu akan dihukum oleh Allah dengan tidak turun hujan. Ya, 3,5 tahun, bayangkan saudara, itu masa-masa yang sulit dan sukar, saudara. 3,5 tahun tidak turun hujan. Ya. Nah, setelah itu Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit sebelah timur dari sungai Yordan. Itu anak cabang dari sungai Yordan. Ya, itu tidak terlalu besar.
Dan di sanalah Elia harus bersembunyi. Dan di sana juga Elia dipelihara oleh Tuhan, yaitu kalau minum, ambil minum dari sungai. Nah, makanya saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Tuhan akan memerintahkan burung gagak. Pada waktu pagi, Tuhan kirim roti, Tuhan kirim daging pagi dan malam, sore hari. Ini menarik saudara, ya. Burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Nah, dari kisah ini mari kita mau belajar, ya. Paling tidak ada 3 hal yang kita mau pelajari. Bagaimana Allah memelihara kehidupan Elia. Yang pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Apa artinya? Yang dihadapi Elia ketika Elia memberitahukan kepada Ahab, itu seorang raja yang begitu keras, seorang raja yang begitu jahat. Kalau Elia takut menghadapi raja itu, bisa saja dia akan menyampaikan kabar itu, saudara. Ya, pasti nyawa Elia diancam, akan dibunuh. Karena istri dari Raja Ahab ini ya begitu jahat yang namanya Isabel. Ya, nah Bapak Ibu, situasinya pasti tidak kondusif, tidak aman, tidak nyaman bagi Elia. Itu situasi yang mungkin juga hampir sama dengan keadaan kita hari-hari ini, saudara. Ya, walaupun sudah disebut new normal, ya kondisi masyarakat sekitar kita, usaha pekerjaan, semuanya masih harus bertatih-tatih, saudara. Dan itu berdampak dalam segala bidang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sama seperti yang mungkin seperti yang dialami oleh Elia, mungkin kita punya bos, punya pimpinan yang keras atau tidak kompromi, ya, atau mungkin perusahaan atau usaha kita yang sedang menurun, krisis yang saat ini juga sedang mengancam negeri kita karena dampak dari virus itu. Nah, pada pagi hari ini, dalam situasi seperti itu, saya harap kita punya pemahaman Tuhanlah yang punya kendali atas segala situasi yang sedang terjadi. Apakah Tuhan tidak mengerti terjadinya virus ini? Saya juga tahu, pasti Tuhan tahu, saudara. Walaupun sampai hari ini belum diketahui apa dan siapa penyebabnya, bisa jadi sebuah kelalaian dari manusia, ya. Tapi bisa juga itu diizinkan oleh Tuhan untuk, ya, menyadarkan umat manusia. Tetapi di balik semua peristiwa yang terjadi, saya yakin Tuhan punya kendali. Nah, oleh sebab itu, dalam kondisi apapun situasi seperti ini, mari kita membangun pemahaman Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatu yang sedang terjadi. Bagi orang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, apapun situasinya yang harus kita bangun, aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, baik itu dari eksternal, dari luar, maupun dari dalam, kalau itu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya rencana. Nah, bagi orang percaya kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kenapa? Ada beberapa ayat yang kita mau baca bersama-sama dalam Lukas pasal 21 ayat 8. Dikatakan, ya, Lukas 21:8, Tuhan Yesus memberitahukan, maksud saya, 18. Ya. 21:18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Saudara, ini ayat memberitahukan bahwa
sehelai rambut dalam diri kita yang saudara miliki, itu ada dalam pengawasan Tuhan. Itu diketahui oleh Tuhan berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Dahsyat saudara ya, luar biasa. Lalu Lukas 12 ayat 6-7 dikatakan begini. Lukas 12 ayat 6-7 dikatakan begini. Bahkan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, dari ayat ini saya mau kita mau belajar. Kalau hal yang sekecil, yang sederhana itu ada dalam pengawasan Tuhan, ada dalam kemahatauan Tuhan, apalagi saudara dan saya yang adalah ciptaan Tuhan yang berharga, pasti semua yang terjadi ada di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sebabnya kita jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Janganlah kita berputus asa karena menghadapi kenyataan situasi seperti ini. Oleh sebab itu, bangun dalam diri kita. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di tempat Anda bekerja. Dia ada di keluargamu. Dia ada di dalam usahamu. Dia ada dalam karir dan juga sekolahmu. Dia ada. Dia ada di mana-mana. Kalau dia ada, dia hadir. Kalau dia hadir, ketika kita membuka diri, dia siap untuk memberikan pertolongan. Dia juga maha tahu, saudara. Dia tidak bisa kita bersembunyi dari dia, karena dia maha tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dia tahu apakah kita sedang gelisah, apakah kita sedang ketakutan, apakah kita sedang mengalami kekecewaan, segala perasaan. Dia tahu, saudara. Karena dari surga dia mengamat-amati hidup kita semuanya. Kalau dia maha tahu, dia juga tahu setiap pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, bangunlah. Tuhan, dia punya kontrol, yang mengendalikan. Dia tahu, dia hadir, dia siap untuk ada bersama dengan kita. Poin yang kedua, dari kisah tentang Elia di Sungai Kerit dan dipelihara oleh burung gagak, kita temukan satu kisah. Ini tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberkati dan memelihara anak-anaknya. Amin, saudara. Kok enggak pakai burung Raja Wali ya? Kok enggak pakai burung yang lainnya? Kok burung gagak? Saudara tahu enggak? Burung gagak itu ya, salah satu sifatnya adalah rakus. Burung gagak itu serakah, tidak mau peduli. Kalau ada makanan, dimakan sendiri. Ya toh? Tidak mau berbagi. Burung gagak itu identik dengan apa? Warnanya apa? Gelap. Dan biasanya tuh kalau ahli sihir, ya hal-hal yang gaib, itu biasanya digambarkan dengan burung gagak, saudara. Betul tidak? Burung gagak itu menggambarkan hal-hal ilmu hitam. Ya, ahli sihir menggunakan burung yang gelap. Kalau dengar suara, kalau macamnya burung gagak itu cuma apa? Gitu ya. Lalu orang dulu dengar suara burung gagak, wah ini pasti ada tanda-tanda yang tidak baik, itu saudara ya. Tapi hal-hal yang seperti itu, yang dikonotasikan hal-hal yang buruk, yang rakus, yang egois. Tapi kalau Tuhan mau pakai untuk memberkati umatnya, Tuhan bisa pakai, saudara. Amin. Dengan cara apapun. Karena itu apa? Karena kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun untuk memberkati kita. Mungkin orang-orang yang mungkin dulunya pelit, ya, orang-orang yang dulunya nggak peduli, orang-orang yang sangat benci kepada kita. Kalau Tuhan mau menggerakkan, dia bisa untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi kita, saudara. Ya, itu burung gagak, saudara ya. Nah, Tuhan Maha Kuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari kisah tentang Elia di Sungai Kerit ini, ya. Nah, saat itu Elia harus belajar untuk taat. Yang ketiga adalah Tuhan
adalah Tuhan yang menopang, memelihara orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang menopang orang-orang yang taat kepada Tuhan. Coba andai kata Elia ini disuruh pergi ke Sungai Kerit, dia tidak berangkat, dia tidak akan melihat mujizat bagaimana pagi dikirim roti oleh burung gagak. Dia nggak akan bisa melihat bagaimana burung gagak datang membawa daging. Ya. Tetapi karena dia taat, dia melakukan perintah Tuhan, dia pergi. Walaupun tempatnya sunyi, saudara, itu tempat yang tidak nyaman. Ya, 3,5 tahun tidak turun hujan, itu masa yang sulit, saudara. Itu krisis. Banyak mengalami kesulitan pada zaman itu. Tetapi Elia taat kepada Tuhan, dia mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Maukah kita taat kepada perintah Tuhan? Saya akan kasih contoh. Contoh kemarin kita lihat Ruth dan Naomi dipelihara oleh Tuhan. Masih ingat? Ishak di masa-masa krisis karena dia tetap menabur dipelihara oleh Tuhan. Janda yang terikat dan terbelenggu hutang karena dia mau datang kepada Nabi dan dia diberkati dengan mujizat, minyak yang dibeli-beli tidak habis dan dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Oh, dahsyat ya. Dan pagi ini kita mau belajar dari Yakub. Yakub itu dipelihara oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 28. Saudara, kehidupan Yakub. Bagaimana Yakub ini dari seorang yang penuh dengan masa lalu yang tidak baik karena seorang penipu, pembohong, dia nipu bapaknya, dia nipu kakaknya. Lalu dia pergi dengan tanpa membawa modal, saudara. Seorang muda yang hanya keluar dari rumah dengan hanya membawa tongkat, ya, karena takut mau dibunuh oleh kakaknya, oleh Esau, karena bisa menipu kakaknya. Dan ketika sampai di Betel, ya, karena lelah capek tanpa membawa apa-apa, Yakub punya mimpi. Dalam Kejadian pasal 28, mari kita akan baca Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Nanti saudara baca sendiri, ya. Kisah tentang Yakub. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasalah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kujadikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, mohon maaf saya lepas, agak mengganggu banget saudara ya. Saya mau sampaikan, ini menarik sekali dari kisah Yakub. Dia seorang yang sangat miskin. Dia pergi dari orang tuanya karena dia terancam. Dia hanya membawa batang tongkat. Tapi bagaimana ketika dia harus ke rumahnya pamannya di Laban, akhirnya dia punya keturunan yang begitu banyak, saudara. Ketika kembali mau ketemu dengan Esau, dia menjadi seorang yang kaya raya dan hidupnya diberkati oleh Tuhan dalam segala materi. Dia diperkaya dengan luar biasa. Dari mana dan mengapa? Karena Yakub bertobat dari hidupnya yang dulunya pembohong, menipu. Ketika dia tidur, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bernasar, kalau aku nanti ya bisa kembali ke rumah ayahku dengan hidup diberkati, aku akan memberikan 1/10 dari semua hasil yang aku miliki. Itu salah satu kunci bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan, saudara. Yakub diberkati Tuhan karena dia belajar untuk taat memberikan semua 1/10 yang dia dapatkan, saudara. Selama 20 tahun dia bekerja, walaupun awalnya dia ditipu, dibohongi juga oleh pamannya, diperas oleh pamannya. Tapi karena dia sudah bertobat, dia percaya kepada Tuhan,
dan dia mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk memelihara dan memberkati Yakub, saudara. Saya percaya saudara, itu salah satu cara Tuhan untuk memberkati anak-anaknya adalah dengan bertobat dan mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Mari kita lihat di dalam kitab Malaki pasal 3 ayatnya ke-10 sampai yang ke-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perhatikan saudara, membawa persembahan 1/10 ke rumah Tuhan, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati umatnya sampai berkelimpahan. Artinya berkecukupan, saudara. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menghindarkan segala macam hal yang merugikan hidup kita. Lalu ayat selanjutnya, ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam, mau bahagia. Salah satunya kita memberikan persembahan 1/10 kita. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan anak-anaknya yang belajar untuk taat. Tuhan akan membedakan antara orang-orang yang hidup benar dan beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin pemeliharaan Tuhan atas umatnya, salah satu yang Tuhan pakai, kita mesti belajar taat mengembalikan 1/10 yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Imamat pasal yang ke-28, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu punya gaji, dapat upah 10.000, maka 1/10-nya yaitu 1.000, itu milik Tuhan. Kalau saudara punya pohon mangga di depan rumahmu, buah 10, maka yang satu adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara ternak ayam, lalu ayam saudara itu bertelur, jumlahnya berapa? 10. Maka yang satu untuk Tuhan. Itu miliknya Tuhan, itu 1/10, saudara. Dan Yakub telah belajar untuk taat melakukannya. Walaupun ya hidup suksesnya Yakub itu tidak langsung, ya bukan dalam waktu semalam lalu Yakub berubah. Itu 20 tahun, saudara. Tetapi Yakub membuktikan janji Tuhan, apa yang dikatakan, dari semua yang aku peroleh dari Tuhan, 1/10 aku kembalikan kepada Tuhan. Dan Yakub dibuat berhasil. Dia sangat kaya. Siapa yang mengenal anak muda yang lontang-lantung, yang masa lalunya penuh dengan ketidakbaikan karena suka bohong, tapi ketika dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan ubahkan. Dia belajar untuk taat. Hanya sebatang tongkat, tapi dia sudah membawa banyak ternak untuk datang kembali ke rumah ayahnya. Dia punya keturunan dan terkenal menjadi Israel. Sekarang menjadi bangsa yang besar. Dari seorang muda yang sederhana, tapi karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara dan memberkati kehidupannya. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Saya tahu ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kalau kita mau belajar taat dan setia kepada Tuhan,
maka pemeliharaan Tuhan itu pasti akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah membuktikan sekian puluh tahun bersama-sama melayani tempat ini. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong dan memberkati gerejanya, memberkati keluarga hamba Tuhan. Saya yakin Tuhan yang kita sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, saat selama-lamanya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari janganlah kita menjadi orang yang putus asa, menyerah karena keadaan. Sebagai kesimpulan, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, virus ini belum selesai dan masih terus sampai kapan? Mari saudara, tetap kita yakin Tuhan punya rencana yang baik. Fokuslah kepada Tuhan, ya. Jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir, Dia melihat, Dia tahu setiap pergumulan kita. Dan yang ketiga, dengan hidup bertobat kepada Allah seperti Yakub dan belajar untuk mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk memelihara kita. Bekerjalah dengan maksimal, tetap kreatif, tetap usaha dengan sungguh-sungguh. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas pekerjaan dengan maksimal dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan, Dia juga yang akan bertanggung jawab memberkati dan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu lagu saya ingin mengajak kita semua menyanyikan. Yesus Tuhan, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup menolong hidup kita, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Menyembah datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Catat satu, hari Jumat kemarin kita berdoa dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Kita luar biasa, kita terus menjadi berkat untuk bangsa ini, saudara. Amin. Terus berdoalah ya untuk bangsa dan negara kita. Semua pasti akan cepat berlalu. Kita bisa beribadah dengan teman-teman kita yang lain, walaupun kita harus bagi dua, pagi dan sore. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah taat dan setia dan terus melayani Tuhan. Percayalah Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semuanya. Berdoa untuk teman, saudara kita yang kurang sehat, terus ya Tuhan akan menolong kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan nyanyikan mars dari gereja kita. Ya, kita nyanyikan lalu kita akan selesai. Nanti tolong pulang langsung pakai hand sanitizer ya. Untuk cuci tangan. Amin. Ya. Percaya Allah di
PPDA-nya bisa di-share di grup supaya saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak di surga, terima kasih dari akhir ibadah ini kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkatilah anak-anak-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, dan juga kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita untuk memberkati setiap langkah hidup kita. Dimanapun kita pergi, malaikat Allah diperintahkan untuk bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, janganlah takut dan gentar, karena ada Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita sekalian di awan-awan permai. Yang percaya berkata bersama, amin. Selamat pagi, selamat pulang, dan jangan bergerombol. Bisa satu persatu untuk keluar ruangan ini. Salamannya hanya lewat